Setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didi Putra Kuncoro dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara itu, Aibda Dianita Agustina, poluan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, terbukti positif konsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kuncoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah Polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper, koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKBP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKBP Didik Putra Kuncoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kuncoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan jajaran Propam Polri untuk lakukan tes urin terhadap seluruh anggota Korps Bayangkara. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba. Maka berdasarkan perintah Kapolri, di Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Direktorat Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel sebuah toko perhiasan mewah di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Ya, penyegelan tersebut terkait dugaan pelanggaran administrasi atas barang-barang impor. Pemirsa, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian administrasi terhadap sejumlah barang bernilai tinggi yang diperdagangkan di toko tersebut. Atas temuan itu, Bea dan Cukai melakukan tindakan penyegelan sebagai bagian dari proses penindakan. Pada hari yang sama, Bea dan Cukai juga menyegel 2 toko perhiasan lain di lokasi berbeda. Seluruh tindakan ini merupakan bagian dari operasi pengawasan terhadap peredaran barang impor bernilai tinggi. Kegiatan penggalian potensi penerimaan negara yang kemungkinan bahwasanya sasaran yang saat ini kita lakukan pemeriksaan secara administratif ini kemungkinan bahwasanya belum memenuhi pungutan di bidang bea masuk ataupun juga pungutan di bidang perpajakan baik BPN atau PPh. Ya, pemirsa, sementara itu sejumlah mahasiswa mendatangi kantor Bea dan Cukai di Kota Bogor, Jawa Barat terkait penanganan kasus pelanggaran pengeluaran barang di kawasan Cilengsi. Bea Cukai menyatakan berkas kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejati Bandung. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Indonesia Formasi menggelar audiensi dengan pihak Bea Cukai di Bogor.
Mereka meminta kejelasan proses hukum atas dugaan tindak pidana kepabeanan yang diduga melibatkan oknum pegawai Bea Cukai. Dalam pertemuan tersebut, Bea Cukai menegaskan penanganan perkara telah dilimpahkan ke Kejati Bandung. Mahasiswa mengatakan akan terus mengawal kasus ini hingga proses hukum tuntas. Pihak Bea Cukai Bogor telah memenuhi dan melengkapi berkas yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Bandung. Dan kemudian berarti sudah naik tingkat ke P21. Nah, kemudian untuk mengawal kembali, ya mungkin kita akan konfrontasi ke Kejaksaan beberapa hari ke depan untuk guna mengawal kasus ini. Gunung Kanlaon di Pulau Negros, Filipina meletus pada Kamis sore dengan ketinggian kolom abu mencapai 2.000 meter. Warga diminta menjauhi zona bahaya karena aktivitas gunung diperkirakan masih berlanjut. Guide us, O Lord! Palayo lang, Lord! Gunung Kanlaon di Pulau Negros, Filipina meletus pada Kamis sore pukul 16.39 waktu setempat. Letusan berlangsung sekitar 2 menit dan memuntahkan abu tebal berwarna abu-abu gelap setinggi kurang lebih 2.000 meter dari puncak gunung. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (VIVOL), setelah letusan utama, abu masih terus keluar selama 40 menit. Awan panas dan material vulkanik juga meluncur di lereng bagian selatan gunung, namun masih berada di sekitar area puncak. Hujan abu dan bau belerang dilaporkan terasa di sekitar 40 desa di Pulau Negros, Filipina. Sejumlah warga pun merasakan gempa saat letusan terjadi. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa. Otoritas tempat memastikan zona bahaya dalam radius 4 km dari kawah sudah dikosongkan sejak sebelumnya sehingga tidak diperlukan evakuasi tambahan. Hingga Jumat, Gunung Kanlaon masih berstatus siaga level 2. Warga diminta tetap memakai masker dan waspada. Ledakan terjadi di sebuah toko kembang api di Provinsi Hubei, Cina Tengah pada Rabu waktu setempat. 12 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Petugas darurat berhasil memadamkan api di toko kembang api yang terletak di kota Shenyang pada Rabu sore. Penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Dilaporkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia akibat ledakan tersebut. Insiden ini menjadi kecelakaan kedua yang melibatkan kembang api dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya pada minggu lalu pemirsa, ledakan serupa terjadi di sebuah toko kembang api di Provinsi Jiangsu, Cina Timur. 8 orang tewas dan 2 orang terluka dalam insiden tersebut. Diduga kecelakaan dipicu oleh seorang warga yang menyalakan kembang api di dekat toko. Ya, pemirsa, latihan perang antara Iran dan Rusia berlangsung di Laut Oman di tengah panasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Pemirsa, Angkatan Laut Iran dan Rusia melakukan latihan perang gabungan di Laut Oman di tengah ancaman berkelanjutan dari militer Amerika Serikat yang telah bersiaga di perairan Laut Oman. Latihan perang dibagi 3 fase dengan melibatkan penerimaan kelompok Angkatan Laut Rusia, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam, dan Angkatan Udara Iran. Menurut kantor berita Iran, latihan gabungan tersebut yang melibatkan partisipasi kapal induk dan juga helikopter Rusia. Latihan militer dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat seiring Donald Trump menegaskan tentang potensi aksi militer terhadap Iran. Pemirsa, di bulan Ramadan, Israel terus menyerang Palestina. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono pun dengan tegas mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. Ya Allah, cepat. Tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina.
Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabarna di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. And Indonesia strongly condemns these actions. They have no legal validity under international law and violate Security Council resolutions, including Resolutions 2334. And they systematically shrink the very space for peace that this council seeks to protect. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat di depan perwakilan dari Israel. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington, D.C. Dalam acara ini, Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, D.C., Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington, D.C. Dalam momen tersebut, Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan menyebut tak berani melawannya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, D.C., Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace merupakan implementasi awal dari Piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok yang gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. Man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected
by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah mengikuti pertemuan perdana negara-negara anggota Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Pertemuan perdana ini digunakan Prabowo untuk menyampaikan harapan dari Indonesia bahwa Board of Peace dapat membawa perdamaian bagi rakyat Palestina. Kita lihat rencana ke depan nampaknya sangat serius. Ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian. Ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan, ya, obstacles. Tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina. Ya, kita tentunya komit, ya, tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Forum Bloomberg New Economy 2026 di India. Saat menghadiri Forum Bloomberg New Economy 2026 di India, Jokowi membahas isu kedaulatan kecerdasan buatan atau AI sovereignty. Menurut Jokowi, AI sovereignty ini membutuhkan waktu yang lama, investasi besar dan juga sumber daya yang maju. Diskusi yang berlangsung selama 1,5 jam ini juga dihadiri mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Menteri Informasi dan Penyiaran India Ashwini Vaishnaw, Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekuden. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, Gubernur Jakarta, dan juga calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya, Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur, dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.